Lihat bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini sholat itu dijadikan sebagai hiburan. Sholat itu hiburan bagi Rasulullah. Kenapa? Karena sholatnya membawa beliau kepada ketenangan, khusyuk sholatnya. Wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesenanganku ketika sholat. Maka Rasulullah SAW saking nikmatnya, saking khusyuknya, sampai nggak terasa kakinya bengkak. Sholat sampai kakinya bengkak. Sampai ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, kamu kan sudah diampuni dosamu oleh Allah. Kenapa kamu sholat sampai kakimu bengkak begini?" Kata Sayyidina Rasulullah SAW, "Afala akunu abdan syakuro." Aku pantas jadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillah, saya juga pernah merasakan seperti itu. Main PS sampai sikil abu, delok bal-balan sampai geringgingan. Sampean insya Allah pernah merasakan juga ya. Bukan karena sholat ya. Lah itulah Rasulullah seperti itu. Kita kan main PS, nonton TV kan merasa hiburan, sampai nggak terasa kaki sampai geringgingan ya. Rasulullah seperti itu, saking nikmatnya sholat nggak terasa kakinya bengkak. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, beliau pernah ketika sholat di rumahnya, tiba-tiba terjadi kebakaran di kampungnya. Rame kampungnya, ada kebakaran. Gak berubah sedikit pun beliau, tetap sholat dilanjutkan. Orang-orang jerit-jerit di depan rumahnya, "Wahai Imam Ali Zainal Abidin, rumahmu terbakar, keluar, keluar." Gak keluar beliau. "Wahai Imam, cucunya Rasulullah, keluar kamu dari rumahmu, rumahmu terbakar." Gak dihiraukan, tetap sholat. Sampai-sampai rumahnya terbakar semua, ludes, habis. Beliau masih tahiyat. Tahiyatul barakatuh sholawat tayyibatullah. Sampai akhirnya, "Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi." Apa yang terjadi kata beliau? Orang-orang bingung. Rumahmu terbakar, kampung ini terbakar. Enggak kerasa. Demi Allah, aku sholat tadi membayangkan api neraka sehingga api dunia enggak terasa sedikit pun. Terasa sedikit pun api dunia, karena aku ketika sholat khusyuk membayangkan api neraka. Itu sholatul muqarrabin, sholatnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Sebagian sahabat lagi kakinya luka parah sehingga harus diamputasi. Ketika mau diamputasi, ngomong gini sahabatnya, "Tunggu dulu, saya mau sholat dulu. Ketika sholat, amputasi kaki saya." Kenapa? Iya, ketika sholat saya nggak merasakan apapun, bahkan diriku nggak saya rasakan apapun. Akhirnya sholat diamputasi, nggak terasa. Ini sholat yang benar ini, sholat yang khusyuk, sholatnya orang-orang besar, para aulia Allah, sholat-sholat yang benar-benar diterima oleh Allah. Karena hakikatnya sholat ini komunikasi antara kita dengan Allah. Herane ambek wong saiki, lek telepon-teleponan ambek gendakane kuat sak jam. Telepon-teleponan sing sitoke gawe bisnis kuat telepon-teleponan setengah jam. Tapi ketika komunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah, enggak dikada waktu. 5 menit ae soro temen rek. Krungu adzan, krungu sumpek.
Wah, adzan meneng sembayang meneng rek. Salat ini waktu yang khusus hanya untuk kita dengan Allah. Komunikasi dengan Allah. Anggap engkau sedang menghadap kepada Allah. Nyatakan apa kebutuhanmu, apa keinginanmu, apa hajatmu. Sempatan sampai ketemu SBY apa? Ngomong sakarepe dhewe sampean, aku njuk iki, Pak, di desa saya kekurangan ini, Pak tolong begini, Pak saya minta foto bersama, Pak saya minta ini, Pak, banyak. Kenapa? Karena nggak banyak waktu ketemu SBY, betul nggak? Ketemu habaib, ketemu kiai, cepet-cepetan selaman, ambung-ambungan. Nggak gampang soalnya ketemu habaib, kiai. Njuk foto, njuk selaman, macam-macam. Nah sekarang ketemu Allah, menghadap Allah. Lebih-lebih kita harus sampaikan kepada Allah. Salat khusyuk, sampaikan hajatmu. Apalagi ketika sujud. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Sampaikan hajatmu, keinginanmu apa. Jangan datang ke Eyang Subur, Pak. Tengah Eyang Subur kayak wong wedok sampean. Paham ya? Jangan datang ke ini, ke dukun, ke siapapun, jangan. Kamu punya Tuhan. Yang kamu mintai dukun-dukun paranormal itu sama manusia seperti kamu. Mangan yo mangan, ngising yo ngising. Jadi buat apa minta kepada hamba? Minta kepada Allah. Ketika sholat, apalagi ketika sujud. Kenapa sih kok dinamakan sholat? As-sholah li'annaha silatun bainal abad wa rabbih. Kenapa kok dinamakan sholat? Iya, sholat itu artinya koneksi, komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam hadis sendiri Nabi SAW menyatakan begini, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah Isra Mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Rasulullah Isra Mi'raj menghadap Allah, kamu juga bisa. Ketika apa? Ketika sholat. Sholat itu Mi'rajnya orang yang beriman. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini matinya, wafatnya ketika sholat. Nah, memang matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu mati tergantung kebiasaannya. Orang lek biasae nyang tretes nyenuk mati nih ya pas ngono. Luwe api mesu jane ngerti ya. Kalau ngomong bahasa dukur-dukur gak ngerti ya. Kebiasaannya berzina, matinya juga pas berzina. Naudzubillah min dzalik. Hanya ketika maksiat itu ada dua hal yang perlu dipikirkan. Sampai mau maksiat silahkan, tapi ingat dua hal. Silahkan mau maksiat apapun silahkan, tapi ingat dua hal. Yang pertama, silahkan maksiat, tapi satu, jangan di bumi Allah. Bisa. Silahkan sampean mau zina boleh, mau minum homer boleh, tapi jangan di bumi Allah. Bisa. Yang Mars di me iso sampean. Yang Pluto di me iso sampean. Bisa, berarti jangan maksiat. Intinya begitu. Dua, ketika mau maksiat, bayangkan kalau seandainya kamu mati dalam keadaan seperti itu bagaimana? Ate zino, aku lepas zino moro.
mati, ditarik, dicabut nyawanya bagaimana? Israel nggak peduli Pak, pasamu KPK iso di sogok ya. Pasane sampean DPR. Pasane pejabat iso disogok, Israel saja. Gak iso disogok. Paham ya? Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, gak bisa diakhirkan sedikit pun, gak bisa dimajukan sedikit pun. Datang Israel, waktumu mati sekarang. Jangan-jangan tunggu 5 menit lagi. Israel tolong, saya kasih 10 juta. Akhirkan 1 jam lagi. Gak bisa Pak. Waktumu, ajalmu sudah tiba. Oh, monggo melebet tenggerio. Bingung bedimik mangan-mangan gak iso Pak. Gak peduli kamu dimanapun, tempatmu kapanpun diambil pada waktu itu juga. Peduli. Sampai ada cerita, ada teman dekatnya Nabi Sulaiman. Lalu duduk bareng Nabi Sulaiman. Subhanallah, datang malaikat Israel. Get Nabi Sulaiman, ada perlu apa? Saya mau nyabut nyawa temanmu. Dibilang sama temannya, hei temanku ini Israel mau nyabut nyawamu. Hei Israel, saya ini temannya Nabi Sulaiman. Gak peduli. Emangnya kenapa? Masalah buat lu. Udah. Sulaiman silahkan kalau mau dicabut. Akhirnya temannya Nabi Sulaiman minta tolong. Wahai Sulaiman, tolong saya minta permintaan terakhir apa? Saya pinjam pasukan anginmu. Untuk apa? Saya buat pergi sekarang ke negeri Yaman. Waktu itu di Palestina. Nabi Sulaiman, baiklah. Akhirnya pasukan anginnya Nabi Sulaiman dipinjam sama temannya. Apa? Melarikan diri dari malaikat Israel. Akhirnya naik pasukan angin, namanya pasukan angin. Gak sampai 5 menit udah nyampe ke Yaman. Nyampe ke Yaman, set. Alhamdulillah saya sudah bebas dari malaikat Israel. Gak taunya oleh ke belakang, sudah disapa sama malaikat Israel. Kamu sekarang waktunya mati, cabut nyawanya oleh Allah. Setelah dicabut nyawanya oleh malaikat tadi, datang ke Nabi Sulaiman. Sulaiman, kamu tahu nggak? Iya, kenapa? Saya tadi ada kejadian aneh. Kejadian aneh apa? Iya, saya diperintah oleh Allah nyabut nyawa teman